Bentar. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Bagus. Baik, siap. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom Academy Ability kita hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena beliau adalah salah satu sosok pemerhati rare disease, artinya penyakit langka yang di Indonesia, juga seorang ibu dari 2 orang putri, yaitu anak Kasih dan anak Kirana, juga menjadi seorang istri dari yang sangat membantu peran suami dalam keluarga. Sebelum kita mulai, kami juga berterima kasih kepada Harian Surya yang sudah memungkinkan Zoom Academy Ability ini terlaksana dari berbagai seri yang sebelumnya, dan untuk seri-seri kedepannya akan sangat menarik dari topik dan temanya, juga kepada Yunus dan segala yang berperan aktif di sini. Sebelum kita mulai, kita akan mendengar paparan dari Ibu Dr. Sawitri. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu. Iya. Oke, terima kasih kepada Mbak Lea yang sudah berkenan menjadi host. Ya, biasanya yang jadi host itu adalah ABK yang sudah lancar baca, ya. Tapi juga ada juga orang tua ABK maupun yang proper gini. Ini kan yang proper sekarang ini, karena kasus-kasus ini penyakit langka kan juga jarang, ya, dan juga perlu penguasaan terhadap materi. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kelas diskusi Academy Ability, di mana salah satu tujuannya adalah meluaskan informasi-informasi kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan sebagaimana diketahui bahwa Yayasan Berdedikasi ABK ini bergerak di pemberdayaan keluarga dengan ABK yang terutama dari keluarga ABK yang kurang mampu. Jadi kami lebih mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Jadi bukan sekolah atau tempat terapi seperti itu. Walaupun nanti sebentar ini kami insya Allah sedang berusaha menjadi SLB, ya, sedang menuju ke sana. Terus kemudian jadi visi misi ini kami sebutkan, jadi yang pertama membantu orang tua bisa menerima anaknya dan mengoptimalkan, membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif, dan partisipasi aktif dari ABK itu sendiri maupun ekonomi kreatif, dan banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung lingkungan ramah ABK, ya, jadi baik di dalam shelter maupun di luar shelter. Dan karena pandemi ini kegiatan menjadi ada yang di online maupun yang offline, dan tempat kegiatan ada 2 di Surabaya, yaitu di Manyar Sabrangan 1A dan di Sidoarjo di Pondok Chandra. Dan kelas-kelas kami selain itu juga ada buku, ya, kelas-kelas kami, kelas orang tua dan anak, juga kami juga melihat dari kebisaan dari anak itu tersebut, yaitu seperti di sini Andre Isyati, dan kemudian Bu Siti Fatimah dan Bu Heni Kristiana putranya ini bisa menggambar, ya kan. Jadi yang bisa menulis, ya, kita fasilitasi menjadi sebuah buku tulisannya. Di sini ada Andre. Ini Andre ada, tapi agak jauh dari saya sekarang ini. Andre, bukunya apa namanya, Andre? Dia jauh, tapi dia dengar juga. Jadi suara hati anak suara hati dewasa berkebutuhan. Oh, ini dia mendengar dari suaranya. Oke, suara hati. Berapa, Andre, bukumu? Di luar ongkos kirim. Isinya tentang apa, nak? Wih, kehidupanmu. Kehidupan yang gimana? Oh, alhamdulillah, yang baik, ya, yang menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya bahwa ABK apapun selama diberi kesempatan, insya Allah pasti bisa berkarya. Jadi silakan mengapresiasi buku ini, ya, bisa pesan di nomor HP yang tertera di flyer maupun bisa donasi di rekening bank yang ada atas nama Yayasan Berdedikasi ABK.
Ya, seperti itu. Kami juga mengadakan pameran, kemarin itu baru selesai, walaupun galerinya tetap ada. Jadi pamerannya sudah ditutup, tapi galerinya tetap ada. Nih, kemarin 4 April ini, dan silakan nanti juga tetap ada workshop-workshop. Silakan Bu, ini workshop-workshop kemarin. Silakan Bu Lea, silakan untuk mulainya. Tanya jawabnya. Ya, terima kasih banyak Bu Dr. Sawitri. Beliau adalah Ketua Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus yang menaungi berbagai kegiatan yang selama ini telah disiapkan oleh mitra pada Zoom Academy Ability. Sebelumnya kita akan sapa dulu, ada Mbak Nanda, gitu ya. Biar akan kita panggil Mbak Nanda. Mungkin Halo. bisa halo Mbak Nanda. Halo Mbak. Iya, oke. Suaraku jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Ya ampun, Mbak Nanda ini masih seperti anak SMA. Oh, alhamdulillah dong ya. Tapi badannya nggak bisa bohong sih. Itu rezekinya kita. Baik, Mbak Nanda, kita akan mulai bincang-bincang ya. Kita akan lebih santai-santai sih sebenarnya. Jadi kita lebih bincang-bincang, sharing pengalaman Mbak Nanda sebagai seorang ibu, kemudian juga sebagai seorang yang sangat peduli terhadap penyakit langka, dan juga menjadi inspirator bagi berbagai macam kalangan, khususnya saya gitu sebagai orang tua dengan anak-anak yang sangat spesial ini. Nah, terus terang pertama kali saya ini seorang ibu dengan putri kembar. Waktu pertama kali saya diberitahu dokter tentang anak kembar saya, salah satu anak kembar saya kena PRS gitu, saya bingung. PRS, apa itu ya? Jelaskan, Pierre-Robin sequence gitu. Waduh, sakit, tapi kok keren banget ya namanya. Pertama kali seperti itu. Waktu dijelaskan tuh bingung, kok bisa begini ya? Apa yang salah? Itu tuh pertama kali ya, rasanya setiap orang tua yang mendapatkan informasi yang sangat spesial ini pasti ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Nah, terus terang waktu itu saya langsung googling gitu ya. Jadi saya Google, saya cari di internet, apa itu PRS? Yang muncul pertama kali adalah tulisan dari Mbak Winanda Bagio Saputri ini. Terus terang, jadi, oh cukup menjelaskan buat apa yang saya perlukan. Lalu teman saya juga rekomend, itu dong, kamu tanya aja Mbak Nanda. Pokoknya kalau soal yang rare-rare gitu dia ngerti deh. Dia ini sangat terkenal banget kalau soal yang aneh-aneh penyakitnya. Oh gitu ya. Dan puji Tuhan, saya bertemu dengan orang yang tepat gitu. Jadi memang saya berterima kasih lagi buat Mbak Nanda karena saya pertama kali orang yang saya temui adalah bukan dokternya anak saya, tapi adalah Mbak Nanda untuk diskusi banyak hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, hari ini kita akan berdiskusi dengan tamu yang spesial banget, adalah Mbak Winanda Bagio Saputri, gitu Pak ya? Winanda Bagio Saputri. Gitu. Merupakan ibu dari 2 putri-putri yang cantik, Kakak Kasih dan Kakak Kirana, kemudian juga pemerhati penyakit langka Indonesia, khususnya untuk anak-anak, dan Mbak Winanda ini juga merupakan pendiri dari komunitas Indonesia Care for Rare Disease, atau lebih disingkat dengan IC4RD, gitu. Nah, biar akrab kita panggilnya Mbak Nanda. Baik, Mbak Nanda, kita akan mulai seri bincang-bincang kita sore hari ini. Bisa nggak sih Mbak diceritain apa sih IC4RD itu atau Care for Rare Disease itu? Terus kapan sih mulainya? Kenapa sih kok bisa muncul komunitas ini? Monggo Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Lea, terima kasih juga Dr. Sawitri, Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus sudah menyediakan waktu dan mengundang aku untuk bicara hari ini gitu. Sebenarnya tadi kayak Mbak Lea itu terlalu berlebihan nih ngobrolnya. Aduh, aku jadi malu gitu kan. Jadi kalau untuk IC4RD sendiri, Indonesia Care for Rare Disease ini adalah komunitas atau support group. Aku lebih senang sebut support group sih ya, karena memang tujuannya ini untuk supporting. Nah, kita ini fokusnya sebenarnya concern utamanya ke penyakit langka. Tapi di dalam IC4RD sendiri ada banyak sekali jenis diagnosis-diagnosis lainnya yang tidak hanya khusus langka gitu. Jadi karena semangat awalnya itu kan untuk tadi tuh supporting. Jadi kita bisa
saling berbagi informasi, berbagi semangat kayak gitu. Jadi karena semangat awalnya seperti itu, maka terbukalah IC4RD untuk ABK jenis apapun atau untuk penyintas atau untuk disabilitas jenis apapun. Karena kadang-kadang menurut kami kadang-kadang yang walaupun yang tidak langka tapi bisa aja dia mengalami yang langka juga. Jadi misalkan kayak Down syndrome. Down syndrome kan tidak langka, tapi dia bisa juga mengalami yang langka, misalkan Down syndrome tapi dia mengalami juga PRS, walaupun ini sangat jarang terjadi gitu. Jadi karena berangkat dari semangat awalnya untuk supporting, makanya kita terbuka untuk beragam jenis penyakit atau kelainan gitu. Kalau di bentuknya sendiri, kalau IC4RD itu pas Rare Disease Day tahun 2017, itu berarti tanggal 28 Februari 2017. Gitu singkatnya. Baik, terima kasih banyak. Emang benar-benar support ini ya, supporting group banget ya. Artinya mungkin beberapa dari kita belum ada yang pernah mendengar, tapi memang ini adalah ini grup di WA ya, Mbak ya. Misalnya ada WA, ada Facebooknya kah? Kalau misalkan Iya, ada. Kita ada WhatsApp group, ada Instagram, ada Facebook fanpage-nya, ada Facebook group juga. Terus sebenarnya ada YouTube, cuma YouTube itu kita nggak terlalu aktif sih. Kemarin kita baru bikin event itu, nah pas event kemarin sih beberapa acaranya yang via Zoom kita upload juga ada di YouTube. Jadi kalau misalkan mau lihat beberapa acara yang kemarin sudah berjalan, itu ada berbagai tema tuh bisa dilihat di YouTube-nya Indonesia Care for Rare Disease. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang penasaran bisa langsung di searching fanpage-nya begitu ya, atau bahkan mungkin yang katanya bisa langsung bisa ke YouTube, bisa ke YouTube ya, ke Facebook, ke fanpage Facebook-nya, bisa juga ke IG-nya, atau mungkin bisa langsung foto ke WAG-nya. Nah, Mbak Nanda, ini ngomong-ngomong nih ya soal rare disease gitu ya. Kita kan ngerti ya, Mbak Nanda punya 2 putri cantik, Kak Kasih dan Kirana begitu. Kemudian bisa nggak sih cerita Mbak, koleksinya Kirana itu apa aja ya? Kita ini ya, maksudnya kita mencoba untuk bisa fun ya, have fun dengan semua yang diberikan Tuhan buat anak-anak kita gitu. Bisa nggak cerita Mbak, apa sih koleksinya Kirana begitu? Nah, Kirana nih koleksinya banyak banget ya Mbak Lea. Tuh sampai Mbak Lea udah screen sharing tuh. Itu koleksinya Kirana yang selama ini, dan kemarin kita baru memastikan bahwa dia juga ada preauricular sinus gitu. Dan memang kondisinya cukup kompleks, cuma alhamdulillahnya kondisi saat ini secara umum bagus gitu kan. Cuma ini nih diagnosis utamanya sendiri aja kita baru tahu pas dia umur sekitar 3 tahun. Nah, pas diagnosis awal itu memang di PRS, di Pierre-Robin Sequence itu. Makanya waktu itu Mbak Lea kan kenal aku juga dari Pierre-Robin Sequence ya, komunitas Pierre-Robin Sequence. Memang diagnosis awalnya yang muncul PRS, terus ada kelainan jantung sama pendarahan retina. Jadi sekitar sebulan awal dia dirawat di rumah sakit tuh, saat kita pulang yang kita bawa diagnosisnya hanya itu 3 itu. Cuma pas dia umur sekitar 3 bulanan lah baru kita mulai lagi bawa ke neurologis, terus ternyata dibilang ini anaknya microcephaly. Nah, di situ aku baru yang loh berarti bukan cuma PRS dong ya, karena ada microcephaly. Jadi dari situ baru kita berangkat untuk memeriksakan ulang dari awal lagi gitu. Jadi setiap kali ketemu dokter tuh aku suka bilang, dok anak saya kan PRS, mungkin dia ada kelainan yang ini gitu misalkan. Jadi akhirnya karena diperiksakan ulang itu ketemulah berbagai macam kelainan penyerta di dalam tubuh Kirana selain PRS. Nah, pelan-pelan dari situ aku mulai yakin bahwa Kirana ini PRS non-isolated. Karena kan ada yang isolate, kalau isolate kan udahlah PRS aja gitu, kita tinggal tunggu dia catch up gitu kan, atau mungkin kalau memang butuh koreksi ya dikoreksi gitu. Tapi karena ternyata bermunculan diagnosis lain, mulai dari microcephaly, terus laryngomalacia, terus ternyata dia juga failure to thrive, terus macam-macam gitu. Akhirnya kita yakin bahwa Kirana ini PRS non-isolate. Apalagi sebenarnya waktu masih di NICU tuh sempat mau disuruh tes kromosom, karena alasannya waktu itu garis tangan. Nah, dia kan ada sinyal lain. Nah, itu
tadinya aku juga nggak paham kenapa hubungannya gitu si mainline sama tes kromosom, tapi waktu itu kan tidak jadi dilakukan tes kromosomnya. Jadi pas mulai ngumpulin nih, oh ada banyak kelainan, ya berarti memang kayaknya nih memang non isolate gitu, karena bahkan waktu itu kan pernah disuruh mau tes kromosom, cuma nggak tahu kenapa tidak jadi gitu. Nah, beberapa kelainan pada Kirana ini juga adalah penyakit langka. Jadi memang dia kelainannya tuh ada lebih dari 15 gitu. Kayaknya lebih dari 20 malah gitu. Cuma beberapa diantaranya adalah kelainan langka. Termasuk sindrom utamanya yang Cri du Chat syndrome. Itu adalah kelainan langka. Cri du Chat sendiri ditandai biasanya yang aku tahu ditandai dengan tangisan bayi yang mirip-mirip suara kucing. Jadi dia melengking, terus apa ya kayak bayi kucing nangis gitu ya. Cuma waktu Kirana bayi, kebetulan nangisnya nggak kayak begitu. Dia nangisnya lebih kayak yang kemayu gitu, terus suaranya pelan, kayak ya, aku suka ketawain dulu, soalnya kalau nangis yang suaranya pelan, mendayu-dayu gitu, kayak kemayu, nggak melengking. Tapi kalau sekarang, iya emang ada kelihatan melengkingnya tuh suara gitu. Makanya disebut Cri du Chat. Cri du Chat itu kalau dalam bahasa Inggris kan cat's cry, atau dalam bahasa Indonesia tangisan kucing. Karena ciri paling khasnya sebenarnya di suara tangisannya itu, yang memang kayak suara tangisan kucing. Terus biasanya juga kemungkinan ditandai dengan berat badan pada saat lahir itu rendah. Kirana juga waktu itu BBLR. Terus wajah bentuknya juga biasanya cenderung agak bulat. Terus matanya ini kalau aku perhatiin di semua anak CDCS itu matanya khas karena dia di pojokan mata sini tuh kayak ada lipatan mata yang epifrontal fold gitu namanya. Terus jarak matanya juga rata-rata jauh. Nah, sebenarnya memang si Cri du Chat syndrome ini juga ada fitur-fitur khas di wajahnya gitu. Cuma memang mungkin karena orang kurang aware, dan kebetulan waktu itu kata dokter genetiknya juga Kirana tuh kurang klasik mukanya, jadi memang agak kita baru tahunya juga pas umur 3 tahun tanpa sekalipun ada satupun dokter yang menduga dia memiliki kelainan Cri du Chat syndrome. Cri du Chat seingat aku sih dia ada nih, kalau kelainan genetik ada namanya critical region. Critical regionnya itu kalau nggak salah di 5P15.2 kalau nggak salah. Nah, karena Kirana delesinya sendiri melalui critical regionnya si Cri du Chat, makanya dimasukkanlah ke kategori Cri du Chat syndrome. Walaupun Kirana delesinya agak lebih banyak gitu, jadi dia 5P15.33 sampai P14.3 gitu. Jadi Cri du Chat ini adalah dia karena ada kromosom yang hilang, ada bagian yang hilang, bagian kecil yang hilang di kromosom 5 lengan pendek atau 5P. Makanya kadang-kadang disebut juga 5P-. Nah, selain Cri du Chat, yang kedua, yang diagnosis awalnya itu yang juga termasuk langka si Pierre Robin sequence itu. Terus selain itu dia juga microcephaly. Terus ada optic nerve hypoplasia juga, itu juga termasuk langka setahu aku. Terus ternyata juga dia mesokardia. Mesokardia tuh jantungnya ada di tengah-tengah. Tadi optic nerve hypoplasia tuh dia papilnya tuh kecil-kecil. Jadi ya agak mengganggu fungsi penglihatan juga gitu. Dan kebetulan waktu itu dicek juga fungsi retinanya nggak bagus, sudah sangat menurun katanya gitu. Terus selain mesokardia juga dia ada kista ductus coledocus. Nah, ini salah satu kista bawaan lahir yang kalau prevalensinya kalau di luar negeri itu bisa jarang sekali ya, kalau nggak salah. Kalau di Indonesia aku nggak tahu deh prevalensinya berapa, tapi kalau di luar negeri itu ada kisaran 1:125.000 apa gitu kalau nggak salah. Cuma katanya sih konon di Jepang itu jumlahnya lebih banyak, bisa mencapai 1:1.000. Kalau di Indonesia aku nggak tahu, tapi selama ini ketemu orang tua yang anaknya kista ductus coledocus juga itu hitungan jari deh, kayaknya nggak sampai 5, dan yang udah operasi ya pokoknya masih hitungan jari gitu ya di Indonesia. Nah, kista ductus coledocus itu baru ketahuan saat sudah ukurannya besar, sekitar 3x7 cm gitu, dan isinya sekitar 150 cc, dia langsung operasi. Cuma imbasnya dari situ sampai sekarang Kirana juga mengalami liver fibrosis.
Jadi liver disease pada anak-anak itu kan jarang sekali terjadi. Jadi ini setahu aku juga termasuk kategori langka karena jarang terjadi. Terus dia juga ada puborectal sling syndrome. Itu kayaknya kalau aku browsing nemunya tuh unrelaxing puborectalis. Jadi ada otot namanya otot puborectal. Ini penjelasan dokter gastronya dulu. Ada otot namanya puborectal. Otot puborectal itu menjelang rektum. Itu harusnya dia relax ketika feses mau lewat, dia relax, makanya kita bisa BAB. Nah, pada orang-orang yang mengalami unrelaxing puborectalis ini, si otot ini nggak relax, jadi dia nahan, terus makanya akhirnya pasiennya jadi konstipasi kronik. Kirana konstipasi kronik dulu memang sempat terapi, ya ada terapi yang diarahkan oleh dokter dan dipantau waktu itu karena kita tiap 2 minggu sekali apa sebulan sekali gitu kontrol terus ke dokter sampai dia kira-kira usia 3 tahun. Nah waktu itu udah sempat bagus tuh BAB-nya udah sempat cukup normal sampai aku hentikan, ya udah hentikan karena dokter bilang kalau udah bisa BAB sendiri sudah stop aja gitu. Dihentikan tapi ternyata kira-kira berselang sekitar 1 tahun tuh ya masih mulai begitu lagi dan sampai sekarang dia masih suka kadang-kadang masih suka konstipasi. Aku perhatiin sih mungkin kalau ada kekurangan di entah itu di makanannya, seratnya atau apa namanya cairannya atau dia lagi kurang banyak gerak misalkan lagi sakit itu mulai dia konstipasi lagi dan itu kalau konstipasi ampun kayak nungguin ibu-ibu melahirkan. Terus apa lagi ya yang jarang dia tuh ya kalau nggak salah kurang lebih itu sih terakhir kita kemarin baru tahu kalau ada preauricular sinus. Preauricular sinus nih setahu aku katanya sih kelainan congenital yang sering terjadi di orang-orang. Konon sih ada sekitar 5% manusia di dunia yang memiliki preauricular sinus. Cuma kebetulan variannya Kirana itu juga varian yang konon katanya sih jarang karena dia posisinya biasanya kan preauricular sinus tuh ini kalau telinga kita ada daun telinga di ujungnya daun telinga tuh ada kayak lubang kecil gitu kayak ya kecil banget kayak lubang jarum gitu kecil kayak titik doang. Nah kalau Kirana nggak di situ, Kirana tuh di bagian tengah telinganya tuh ada lubang kecil. Nah itu katanya sih varian yang lebih jarang. Ada juga yang di daun telinganya titik lubang-lubang kecil itu daun telinga atau bahkan di ujung cuping telinga jadi kayak ditindik gitu mungkin. Ya itu kalau Kirana yang varian yang jarang. Paling itu ya yang langka apalagi ya. Seingat aku itu kayaknya sih. Wah, Mbak Nanda ini banyak banget ya. Maksudnya jadi kalau saya berarti gila banyak banget ya nih. Kirana ini benar-benar super girl banget ya. Dia bisa menahan begitu banyak Gudang ilmu, Mbak. Gudang ilmu. Ini kalau diterjemahkan tuh kayak sekolah selama 1 tahun lebih nih. Bener. Jadi sakitnya Kirana ini. Sekolah berjalan. Sekolah berjalan. Nah, Mbak Nanda ini saya pengen tahu nih sebenarnya reaksi pertama kali pas dokter bilang, Ibu putri Ibu terdiagnosa dengan ini gitu. Bisa nggak Mbak cerita Mbak? Pas momen pertama kali mendengarkan itu. Selalu ada yang pertama ya Mbak, karena koleksinya banyak, jadi selalu ada yang pertama untuk setiap koleksi diagnosisnya itu. Tapi kalau yang pas pertama banget pas dia baru lahir itu kan PRS. Nah kebetulan waktu itu yang pertama kali ngomong tuh suami. Kita tuh sama-sama gak paham Mbak. Jadi kan Kirana lahir, aku tuh benar-benar nggak dikasih ngelihat Kirana lahir tuh karena kan dia lahir juga nggak nangis asfiksia terus langsung dibawa ke DICU. Cuma kan suamiku sempat ngikutin ngelihat gitu kan. Terus pas balik dia bilang suster pada bilang dagunya kecil. Nah kita tuh dengernya pirobin Mbak, nggak pirobin gitu. Kita dengernya pirobin. Jadi pas suami pertama balik ke ruang gitu kan akunya lagi tidur-tiduran gitu kan biasa kaum rebahan dia coba bilang gitu tadi aku dengar katanya suster-suster pada bilang dagunya kecil terus pirobin terus aku berpikir dong pirobin apaan pirobin jadi reaksinya yang pertama seperti sebenarnya itu apaan pirobin gitu terus ya udahlah nggak penting nanti aja mungkin karena sama-sama nggak paham juga ya Mbak. Jadi pas benar-benar pertama kali tahu soal si dagu kecil itu kita malah biasa aja. Malah aku tuh yang apaan pirobin ya udahlah nanti aja lah. Kita pikirkan nama dulu gitu. Jadi benar-benar pertama itu
nggak, ya feels nothing gitu, nggak, karena nggak ngerti, terus ya udah gitu, nanti aja lah dipikirinnya gitu. Tapi pas belakangan ngobrol sama dokter juga masih dengernya masih pirobin. Sampai akhirnya nyoba browsing, itu baru tahu bahwa oh ternyata aku kayaknya browsingnya waktu itu pakai apa ya? Pirobin, tetap browsingnya pirobin, terus kayaknya aku tambahin apa ya? Pirobin dagu kecil atau pirobin small chin gitu. Nah, itu barulah keluar Pieroband sequence itu kan, atau Pieroband syndrome. Ya ampun, ternyata bukan pirobin gitu kan. Terus ternyata artikel zaman kuat itu tuh aku tahu 2014 juga, jujur aja kayaknya artikelnya masih jarang ya, masih terbatas. Apalagi yang bahasa Indonesia. Dan kebetulan waktu itu ketemu satu artikel dalam bahasa Indonesia, aku lupa sumbernya mana. Cuma di situ tulisannya adalah PRS ini masalahnya kan dagunya kecil, terus jadi dia agak sulit bernapas, sulit makan, sulit minum, kayak gitu. Cuma karena tertulis di situ bahwa si dagu kecil ini akan berkembang seiring pertumbuhan anak dan kemungkinan bisa menjadi normal di usia sekitar 18 bulan. Jadi waktu itu lagi-lagi aku kayak underestimate. Jadi menganggap bahwa oh ya udahlah, ntar juga bakal catch up sendiri gitu. Udahlah, aku pikir ya ini sesuatu yang tidak akan berlangsung lama dan ya piece of cake lah. Kita bisa hadapin ini gitu. Nah, itu sampai di situ masih nggak merasa bahwa si Kirana ini akan membawa kami ke sebuah perjalanan panjang. Sampai yang tadi aku sempat cerita, pas dia umur sekitar 3 bulan, baru kita tahu dia ada microcephaly. Nah, di situ baru nggak kaget juga, cuma maksudnya nggak sampai yang terpuruk atau nggak, cuma baru berpikir bahwa, oh, microcephaly. Oh, berarti ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang. Di situ baru aku sadar bahwa ternyata masalah Kirana bukan sekadar hanya dagu kecil yang akan catch up seiring waktu, tapi ada masalah-masalah lain dan mungkin kita butuh. Makanya di situ baru kita start, di situ baru kita mulai ulang lagi untuk memeriksakan Kirana mulai dari nol lagi, dan selalu ada pengalaman pertama dalam menerima diagnosis demi diagnosis itu. Jadi ya perasaanku setiap kali menerima diagnosis itu ya wajar, yang wajar ya kaget itu aja. Kadang-kadang ya ada masa terpuruk juga, kayak misalkan pas akhirnya ke dokter anak terus dibilang Kirana failure to thrive. Padahal aku udah tahu karena kan memantau juga nih berat badannya naiknya susah. Terus memang kita tahu bahwa aku udah ngeh bahwa kayaknya Kirana ada sesuatu yang nggak beres gitu. Kayak misalkan dia umur waktu itu tuh dia nggak kurang respon sama suara kecil, dia tidak tertarik dengan mainan-mainan berwarna cerah. Itu tuh aku udah mulai, ini wajar nggak sih gitu. Pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, wajar nggak sih anakku seperti ini gitu loh. Cuma kan waktu itu suami bilang ya nggak bisa disamain karena kan Kirana kondisinya beda, dia lahir kecil gini gitu jadi nggak bisa kita samain lah, gitulah intinya. Sampai akhirnya pada udah tahu tuh kan ya berat badannya naiknya susah, tapi pas dibilang dokter failure to thrive tuh tetap remuk hatiku. Itu rasanya kayak gimana ya, namanya udah susah payah karena Kirana tuh kan nggak bisa nyusu langsung ya Mbak Lea, jadi aku tuh exclusively pumping buat dia. Dan kebetulan di rumah tidak ada bantuan lain gitu. Jadi memang aku handle sendiri semuanya di rumah. Ada 2 anak, aku handle sendiri, tidak ada asisten gitu, nggak ada asisten rumah tangga. Terus kebetulan juga sama suami jarang kumpul gitu, dia sering jauh karena dinas kan gitu, jadi sering jauhan. Nah itu rasanya gimana ya, kayak udah jungkir balik, susah payah, ternyata tetap gagal tumbuh, padahal udah tahu, tapi ya tetap aja remuk. Tetap ada masanya down dan pengen nangis. Nangis sih sebenarnya, cuma karena gengsi di ruang umum jadi nangisnya ditahan-tahan. Terus ya itu, ada yang memang kondisinya ketika terima diagnosis ya tetap aja remuk, tetap aja down gitu. Karena kan memang secara manusia hal yang paling umum terjadi ketika kita menerima kabar buruk atau hal yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan adalah shock atau denial misalnya. Kalau denial sih alhamdulillahnya selama ini yang denialnya itu justru pas sebelum melahirkan.
Jadi disuruh terminasi, akunya denial, aku merasa enggak gitu loh, ini mah belum waktunya gitu, aku nggak mau. Tapi setelah Kirana lahir, kalau denial, alhamdulillahnya sih enggak pernah sampai yang nggak mungkin anakku begini, nggak pernah sampai kayak gitu. Cuma ya memang setiap kali menerima diagnosis itu ada masanya kita berkabung, masanya drop, masanya down, apalagi pas denger kista ductus coledochus itu. Jadi kebetulan aku bawa Kirana sendiri karena suamiku memilih di kamar. Katanya nunggu kamar aja, kan Kirana udah rawat inap gitu pas USG. Itu dokter langsung bilang, Bu, ini kistanya bawaan lahir. Itu aku sempat sampai menyalahkan diri sendiri karena aku ngerasa bahwa aku yang rawat Kirana setiap hari 24 jam, kok bisa sih nggak sadar kalau ada kista, sampai dia sampai kuning, sampai menunjukkan gejala, kita baru menyadari itu gitu loh. Jadi ya sempat menyalahkan diri sendiri, sampai waktu itu ada temanku dokter juga yang dia bilang, tolong jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri gitu. Cuma alhamdulillahnya lagi nih Mbak, ya kalau menurutku sih kita terpuruk atau down itu kan hal-hal yang wajar dan manusiawi karena kita manusia gitu. Menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, menerima sesuatu yang kita anggap buruk terus kita down atau mungkin denial atau mungkin marah, itu kan hal yang wajar. Cuma alhamdulillahnya kalau aku tuh enggak berlama-lama gitu, tidak memilih untuk tidak berlama-lama dan bisa untuk tidak berlama-lama di fase yang terpuruk terus atau yang seperti tadi sampai menyalahkan diri sendiri. Itu aku tuh kebetulan alhamdulillahnya bisa banget nggak lama. Jadi kayak yang waktu awal-awal juga sempat sih mikir kenapa gue ya gitu kan. Tapi aku mikirnya kenapa aku tuh karena kenapa aku ya, kok dari sekian banyak orang aku dapat anak yang nggak bisa menyusu langsung, padahal aku punya support group untuk ibu-ibu menyusui waktu itu. Nah itu jadi cuma alhamdulillahnya semuanya itu hanya berlangsung mungkin dalam hitungan jam. Cuma ya mungkin naik turun ya. Jadi kadang-kadang udah oke gitu. Terus udah nyari-nyari informasi. Ntar kadang-kadang ya ada lagi perasaan sedihnya. Cuma alhamdulillahnya semuanya hanya berlangsung dalam waktu singkat. Jadi nggak lama-lama Mbak. Jadi buru-buru bisa, karena aku berpikir bahwa daripada gue mikir lama-lama, daripada aku berpikir lama-lama, terpuruk lama-lama, aku memilih untuk segera menerima. Ya udah, kenyataannya sudah menerima seperti ini, ya udah diterima. Terus aku harus apa gitu. Jadi aku lebih ke langsung merencanakan next step-nya harus apa. Makanya dalam waktu singkat biasanya aku akan langsung nyari-nyari informasi. Ya apalagi kayak waktu pas ketahuan kista itu kan benar-benar solusinya katanya operasi, dan dalam waktu hitungan jam itu kita harus memutuskan setuju operasi atau tidak gitu kan. Ya udah dalam waktu hitungan jam itu aku harus mencari informasi, bahkan sampai mumet juga karena tahu sendiri ya baca jurnal gitu bahasa Inggris lagi kan pusing ya. Cuma akhirnya ya udahlah, berarti memang udah solusinya cuma ini, ya udah setujuin gitu. Ya kurang lebih gitu sih Mbak. Jadi wajar sih kalau naik turun ya. Tapi ini dengan kondisi yang gitu banyak gitu ya, ternyata pernah ya mengalami masa denial gitu ya. Tapi keywordnya adalah tidak berlama-lama, gitu ya Mbak Nanda ya. Ya kan sebenarnya boleh kok kita ya denial, boleh kok kita sedih, dia jangan lama-lama kalau bisa. Iya, itu wajar ya sebenarnya buat kita pertama kali mendengar hal seperti itu ya. Oke. Wajar kok, wajar banget. Semakin cepat menerima kondisi, semakin cepat kita bisa well prepared, kita bisa menyiapkan untuk anak-anak kita gitu ya. Ya kalau menurut aku sih gitu Mbak. Jadi kalau menurutku memang si penerimaan, tapi penerimaan dan pengakuan ya. Jadi enggak cuma menerima tapi mengakui. Ini adalah kalau menurut aku ini adalah kunci awalnya dulu. Kalau kita mau memaksimal kondisi anak kita, nggak harus HBK sih semua anak gitu loh. Kita harus mau dulu menerima dan mengakui kondisinya dia secara utuh gitu. Jadi kita nggak gampang membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Kita nggak gampang baper atau gampang galau kalau ada komen-komen dari luar. Kok anak lo begini sih? Kok anak lo begini sih? Kan nggak cuma ABK doang yang digituin. Tapi kalau kita sudah benar-benar ikhlas menerima dan mengakui ini, mengakuinya ini nih. Kadang-kadang ada orang yang udah nerima, ada Mbak.
yang dia sudah bisa nerima, oke, anak aku begini, tapi dia mungkin belum sepenuhnya mengakui kondisi anaknya. Jadi ketika misalkan ada yang ngomong, anak misalkan nih dikit, anakmu sakit apa, itu udah baper. Karena kadang-kadang anak aku kan nggak sakit. Anak aku tuh cuma kelainan, misalkan dia cuma kelainan tumbuh kembang, dia nggak sakit. Padahal sebenarnya mau sakit mau enggak, sebenarnya itu kan bukan sebuah masalah besar gitu kan. Karena bapernya jadi berlama-lama segala macam kayak gitu. Jadi memang kalau menurut aku penerimaan dan pengakuan terhadap kondisi anak apapun itu dengan ikhlas itu adalah kunci awalnya dulu kalau kita emang mau memaksimalkan potensi anak kita. Gitu. Oke, Mbak Nanda, ini artinya setelah orang tuanya siap, ibunya dulu ini ya, setelah ibunya siap, bapaknya siap. Nah, ini kan kadang-kadang anak-anak kita ini kan punya saudara nih ya. Gimana sih ceritanya Mbak Nanda bisa menjelaskan ke kakak kasih gitu ya, kakaknya Kirana, tentang kondisi Kirana, terus support family apa sih yang mesti diberikan untuk Kirana, dan gimana reaksi kakak gitu, hah, kok aku mesti kayak gitu ya, kan aku harusnya lagi seneng-senengnya main gitu ya, anak-anak kan masa-masa pengen main. Gimana caranya Mbak Nanda untuk menyampaikan hal itu kepada ini kakak kasih? Bener, karena anak-anak kita punya saudara kandung ya, gitu. Ada adik atau kakak. Kalau aku semuanya learning by doing sih Mbak ya. Maksudnya nggak ada yang nggak ada tips khusus yang terlalu khusus gitu. Jadi menjelaskan kondisi Kirana pun ya dijelaskan sesuai adanya gitu. Kadang kan dia nanya, pasti kakaknya pernah nanya juga, kenapa sih kok Dede ke rumah sakit mulu? Kan? Ya karena Dede perlu diperiksa, karena dia butuh dipantau kondisinya. Hal-hal seperti itu yang memang diceritakan sesuai keadaannya aja yang nyatanya. Terus kadang-kadang dia juga pernah bilang malu karena bukan malu karena kondisi adiknya sebenarnya, tapi malu karena misalkan teman-temannya ngeledekin. Waktu itu pernah sih cerita, katanya teman-temannya bilang Kirana kayak orang gila gitu. Terus ya aku sih suka bilang ya udah biarin aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan gitu. Kita nggak bisa mengendalikan pendapat orang, kita nggak bisa mengendalikan sikap orang, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu ya sudah, dikasih tahu aja kalau dedenya tuh kondisinya begini. Terus ya kalau misalkan masih diomongin kayak gitu lagi ya sudah biarin gitu, nggak perlu diambil pusing gitu kan. Cuma yang namanya anak-anak ya proses aja sih Mbak. Kalau menurut aku, kalau di aku sih ya udah proses aja gitu. Kadang-kadang aku kesal juga sih. Cuma ya mau gimana lagi, kenyataannya kan seperti ini, kita harus hadapi gitu. Dan mungkin sebisa mungkin kita jangan bilang, aku juga sebisa mungkin nggak bilang bahwa Kirana adalah tanggung jawab kasih nantinya gitu. Jadi cuma aku suka nanya doang sih, nanti kalau misalkan mama sama papa nggak ada, Kirana gimana? Terus ya kurang lebih hal-hal seperti itu pernah sih kita kadang-kadang kita obrolin juga gitu kan. Kayak kemarin Kasih sempat bilang bahwa nanti Kirana ikut aku aja. Terus nanti kan aku bilang kan, loh nanti kalau Kasih udah punya sendiri terus gimana dedenya? Ya nggak apa-apa, ikut aku aja. Katanya gitu. Cuma kan kita nggak tahu ya masa depan bagaimana. Jadi ya dijelaskan sebenar-benarnya gitu. Jadi malah bahkan anak-anak ini kan cepat belajar Mbak. Mereka learning by doing banget. Yang penting makanya itu balik lagi, yang penting kitanya dulu, orang tua dulu nih yang mau menunjukkan bahwa kita menerima dan mengakui kondisi si ABK ini apa adanya, atau kondisi anak apa adanya. Nanti anak juga akan meniru sih gitu. Jadi kita nggak perlu pusing memikirkan terlalu sulit, terlalu rumit bagaimana menjelaskan kondisinya kepada si saudara kandung atau gimana. Cuma kalau menurut aku karena cerminan kita aja, kita kalau kita dia melihat kita bagaimana memperlakukan si saudara kandungnya ini kan dia juga akan belajar dari situ. Terus ya jangan terlalu membebani juga gitu, maksudnya karena memang sebenarnya kan si saudara kandungnya ini walaupun dia ABK dan misalkan kemungkinannya dia tidak bisa mandiri, tapi tetap bukan harus menjadi tanggung jawab si kakak atau si adik untuk mengurusnya di masa depan gitu loh. Jadi mungkin daripada kita membebani dia dengan
nanti ini kan dia ditanggung jawab kamu gitu. Jadi mungkin lebih baik ditumbuhkan rasa memang dia mau mengurus dengan sendirinya gitu, mau menjaga, saling menjaga. Kalau aku suka bilang bahwa ya kan adik kakak saling jaga aja kayak gitu, saling mengingatkan kayak gitu. Terus ya kita juga mungkin butuh ingat untuk meluangkan waktu sama si saudara kandungnya, karena kan punya ABK, si ABK ini kan pasti menyita sekali waktu gitu, menyita sekali perhatian kita. Jadi sebisa mungkin si saudara kandung ini kita libatkan. Kalau aku sih melibatkan. Waktu Kirana masih bayi tuh aku kan suka ngoceh nih, suka aku ajak ngobrol, Mbak. Jadi kayak misalkan Kirananya mulai mau tidur, udah selesai minum nih, terus kan tinggal ngurusin kasih, misalkan mau bikin makan dulu, itu aku ngomong nih ke Kirana nih, Kirana ntar dulu ya, gantian ya, mama nemenin Mbak Kasih dulu ya, gitu. Nah, terus nanti gantian kalau pas mau nemenin Kirana, terus nanti ngomong juga ke Kasih, Mbak Kasih, bentar dulu ya, mama ngurusin Kirana. Jadi ada momen di mana kita nunjukin bahwa ini kita meluangkan waktu untuk kamu gitu loh. Jadi dia juga butuh merasa itu sih, kita tetap ada waktu-waktu yang memang diluangkan untuk si saudara kandungnya ini gitu. Karena kan dia yang ngerti kalau adanya misalkan ABK-nya modelnya kayak Kirana, nggak ngerti-ngerti amat kan dia diduluin apa enggak. Tapi kalau si kakaknya kan mengerti. Dan memang kalau aku membiasakan memberitahu kondisi sesuai adanya. Karena memang kita juga perlu sadar bahwa si saudara kandung ini mungkin mendapat bullying karena kondisi saudara kandungnya yang berkebutuhan khusus. Jadi ya itu paling aku bilang ya kalau memang ada yang menghina ya udah dikasih tahu kondisinya gimana. Tapi kalau masih terus dihina ya sudah biarin, nggak perlu marah, nggak perlu kita tanggapi terlalu dalam. Aku sih selalu gitu. Dan kebetulan kan memang kita memberikan contoh gitu. Aku memberikan contoh karena seringkali kayak misalkan kalau ada orang nanya, Bu maaf ya Bu, anaknya gila ya, atau kayak orang gila deh, anaknya cacat ya, atau idiot ya, itu aku pernah banget mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Dan aku mencoba untuk menanggapi juga dengan biasa aja gitu, dengan menjelaskan, oh iya anak saya memang kondisinya seperti ini, dia lahir begini 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 begini, terus ya biasanya akhirnya ngobrol. Jadi dari situ aku rasa juga si kakak atau si adik akan belajar bagaimana menanggapi atau menghadapi dunia. Dunia kan memang tidak selalu ramah. Jangankan yang ABK lah, dia juga suka dibully kan. Dia suka dijailin sama temennya gitu karena hal-hal lain. Makanya aku selalu bilang bahwa ya itu, dunia memang nggak akan selamanya ramah dan selalu akan ada orang yang nggak suka sama kita. Bagaimana menghadapinya ya udah dihadapin aja, diterima aja. Kalau misalkan mau membela diri ya bela diri, tapi kalau mau diam ya boleh aja diam, tapi diam dalam arti sabar, bukan diam terus mendem dendam gitu. Ya jadi hal-hal kayak gitu aja sih Mbak, nggak ya berjalan waktu sih, karena aku juga kan nggak punya basic ilmu parenting yang sangat mumpuni, dan menurut aku juga ilmu parenting itu ya sama, semuanya learning by doing, karena nggak bisa kita menerapkan ilmu parenting satu teori terus digebiah uyah cocok untuk semuanya gitu, nggak bisa, karena kita punya latar belakang yang berbeda, punya karakter yang berbeda, jadi kita perlu masing-masing mencari formula sendiri-sendiri yang paling pas gitu kali ya buat kita. Kalau aku segitu aja, paling learning by doing dan membiasakan menjelaskan sesuai apa adanya. Ya sesuai dengan, ya berusaha menyesuaikan dengan pemahaman anak juga sih. Ini untuk menarik banget ya. Artinya kalau boleh saya rangkum gitu ya Mbak Nanda ya, menceritakan sedini mungkin, sedetail mungkin ya, sejelas mungkin kepada saudara kandung, karena memang nantinya dia akan hidup lebih bisa support dengan saudaranya, entah itu kakaknya dan entah adiknya, dan semakin dia mengetahui kondisi yang terjadi dan semakin awal dia tahu, dia akan bisa menjawab. Iya, dan kita libatkan juga Mbak, jadi dia juga belajar, jadi learning by doing itu kan, karena kalau sudah terlibat kan dia mau nggak mau lama-lama belajar. Dan Kasih tuh jadi tahu loh beberapa sindrom yang dia bisa mengenali gitu, jadi kayak misalkan, oh itu TCS ya, oh itu kayaknya PRSD, atau oh itu kayaknya DSD gitu. Dan dia mau bermain sama mereka, kalau yang bisa main kan sering ikut kalau Kirana terapi kan dia selalu ikut dulu.
Jadi Iya, dia iya. nggak ragu-ragu, nggak segan-segan untuk main sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Menurut aku itu sekolah kehidupan yang luar biasa banget sih. Malah ini jadi membentuk karakter Mbak Kasih jadi lebih keren ya untuk anak Ya seusia harusnya begitu. dia sudah lebih berpikir gitu. Menarik sekali ini. Mbak Nanda, ini ada satu pertanyaan nih, Mbak. Kita sama langsung dengan pertanyaan ya. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Shanti Dewi. Sore Mbak Nanda, terima kasih sharingnya. Mbak mau nanya nih, pas Kirana umur berapa sih Mbak Nanda akhirnya bisa menerima kondisi Kirana? Nggak denial lagi. Apakah 3 bulan di awal ataukah setelah beberapa tahun baru fix? Oke. Dari lahir aku udah terima kok. Jadi aku tuh punya mungkin ini ya Mbak, mungkin karena aku dulu atlet gitu kan yang memang terbiasa banget siap nggak siap harus siap gitu kan. Jadi ketika lahir dia tidak bernafas spontan terus langsung dirawat ke NICU. Ketika pertama aku dengar kata-kata Pi Robin itu ya nggak ada perasaan bahwa kenapa ini anak begini ya gitu, atau penolak enggak anakku nggak begitu, itu nggak ada, nggak pernah sih, cuma pernah memang sekali bertanya-tanya kenapa aku yang tadi itu loh Mbak, kenapa aku punya support group buat ibu-ibu menyusui tapi kok dikasih anak yang tidak bisa menyusu gitu kan, bagaimana kalau aku tidak berhasil memberikan ASI gitu kan, itu nanya why me-nya tuh karena itu Mbak, sombong doang. Gimana kalau aku nggak berhasil gitu kan, aku punya support group untuk ibu menyusui yang membernya waktu itu udah 60.000 gitu kan, terus kalau gue nggak berhasil ngasih ASI kan gimana gitu kan, malu gitu kan, masa panutannya nggak berhasil gitu kan, jadi gimana nanti mau menghadapi orang-orang, ciela lebay itu Mbak. cuma kepikiran kenapa aku tuh karena masalah itu dulunya. Cuma ya itu tadi kan aku sempat bilang alhamdulillahnya untuk masa-masa seperti itu aku nggak pernah bertahan lama. Jadi itu kayaknya hanya beberapa jam deh. Pas aku bertanya-tanya kenapa aku gitu, itu kayak langsung muncul jawaban. Mungkin karena aku so tahu ya. Terus kayak muncul jawaban bahwa ya mungkin yang waktu itu aku pikirkan adalah mungkin karena memang Tuhan, ya pertama aku memang yakin bahwa Tuhan itu baik gitu kan. Dan rencana dia selalu sempurna. Nggak mungkin salah gitu kan. Dan nggak mungkin buruk gitu sebenarnya, dan nggak mungkin buruk. Itu aja sih sebenarnya keyakinan awalnya. Jadi ketika kenapa aku ya gitu kan, itu dalam waktu singkat kenapa aku terus beberapa saat kemudian langsung tuh muncul ting gitu kan, kayak ada lampunya gitu ting gitu. Komik sekali itu, langsung muncul jawaban bahwa ya mungkin Tuhan mau aku membagikan pengalaman ini untuk menolong orang lain, karena waktu itu kebetulan akun Facebookku itu tuh aku nggak tahu kenapa laku banget ya. Waktu itu followersnya juga udah 10.000-an kalau nggak salah. Terus kan pertemanan juga ada 5.000. Terus tadi support group sih yang untuk ibu menyusui itu membernya juga sudah sekitar 60.000 waktu itu. Jadi kan sebenarnya masanya banyak nih. Jadi waktu itu yang kepikir ya mungkin memang Tuhan berikan ini biar aku bisa menjadikan ini sebagai sebuah kabar lagi untuk yang lain, sebagai kita bisa bagikan lagi pengalaman ini untuk membantu yang lain, karena ya mungkin banyak yang belum tahu karena aku aja nggak tahu gitu kan. Karena aku aja kesulitan gitu loh, berarti mungkin dengan pengalaman ini aku bisa menolong orang lain lagi. Nah karena muncul jawaban itu yang entah dari mana, sebenarnya sih dari dalam diri sendiri kan, kegeeran aja kan. Terus itu langsung ya udah gitu, langsung oke gitu, langsung terima. Terus setiap kali mendapatkan diagnosis baru, denial mah enggak, karena udah tahu kok gitu loh. Kira-kira jadi kayak yang tadi failure to thrive, udah tahu kalau memang ini gagal tumbuh gitu kan. Cuma masalahnya ketika menerima kepastian tetap aja remuk gitu kan, tetap aja down. Tapi nggak lama, bukan yang menolak ya, namanya sedih doang gitu. Cuma bukan penolakan. Atau waktu tahu kista atau tahu yang lain itu paling semua rata-rata cuma rasa sedih doang, cuma rasa down doang, cuma rasa ya kok bisa ya kok ada lagi ya, cuma merasa nyesek doang. Tapi sebentar kemudian ya udah, ya aku harus cari informasi, harus move on, karena
anak ini membutuhkan penanganan gitu loh kan. Aku nggak bisa Iya, berlama-lama bersedih-sedih gitu kan. Jadi, iya. nah terus ngelihat dia juga kayaknya ngeliatin Kirana gitu, nih anak nggak ada sedih-sedihnya lah, biasa aja, ya udah. Masa kalah emaknya sama anaknya ya, orang dia yang sakit. Karena aku juga mikir satu hal, bahwa yang merasakan sakit itu Kirana. Yang merasakan semua kesusahan itu sebenarnya Kirana. Jadi kalau sampai dia diperiksa, kalau sampai dia disuntikin, sampai dia dioperasi, dia macam-macamin, diutak-atik, dia kan diobok-obok segala macam, itu yang ngerasain semua pengalamannya adalah Kirana. Semua resiko dan manfaat dari semua treatment yang diberikan ke dia adalah Kirana. Kalau aku apa ruginya? Aku paling cuma rugi secara mental gitu kan, sedih ya ngelihat anak digituin gitu kan. Paling secara psikis doang kita merasa terbebani mungkin, atau kita kadang-kadang sedih, nggak tega segala macam. Dan mungkin secara waktu, secara apa namanya biaya segala macam, kita kan hanya di situ merasakannya. Tapi semua kesakitan yang ngerasain adalah si pasien, kalau dalam hal ini kan Kirana gitu. Lah kalau aku ngeliat Kirananya aja kelihatan happy, dia menerima kondisinya, nggak pakai protes, dia kelihatan kuat, sinar matanya itu kelihatan punya semangat. Lah kenapa aku harus bersedih lama-lama gitu. Jadi ya gitu deh Mbak, aku berpikir itu aja. Yang kesusahan aja santai. Kenapa aku yang nangis-nangis? Kita harus lebih kuat ya, jangan sampai Iya dong. depresi. Karena dia butuh kekuatan gitu. Kalau akunya nangis-nangis, menye-menye, nanti ketularan dia. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Andre. Andre ini adalah salah satu anggota di Yayasan JPABK, dia adalah cerebral palsy dewasa begitu. Sehingga dia tanya nih, gimana cara Kirana berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan saudara-saudaranya? Bisa sharing, Mbak? Gimana cara kita tahu Kirana Kirana itu, apa gitu? Kirana tuh, iya, Kirana tuh sekarang umur 7 tahun, Mbak. Masih non-verbal. Sama sekali belum verbal. Dan kemampuan komunikasinya sangat rendah. Jadi kita, ya dia mungkin tidak berkomunikasi, gimana ya, kalau bentuk komunikasinya, kalau sekarang sih alhamdulillah dia sudah mulai bisa menunjukkan beberapa keinginan. Jadi kayak misalkan caranya tuh dia narik tangan. Kalau yang dia mau, misalkan dia mau makan, terus aku lagi pegang sendok, jadi tarik tangan aku, sendoknya diarahin ke mulutnya, gitu. Atau misalkan papahnya pulang, dia pengen papahnya main gitar, dia nyamperin gitarnya tuh. Nanti kan papahnya nyamperin, kenapa gitu, pura-pura kan ya. Kenapa, mau apa gitu. Nanti ditarik deh tangan papahnya, diarahin ke gitar. Kayak gitu. Jadi beberapa hal dia sudah bisa mulai menunjukkan keinginannya kayak begitu. Tapi atau misalkan mau dipeluk, aku mau dipeluk ya tanganku ditarik dilingkerin ke belakang badannya gitu. Atau mau diliatin, nggak boleh ngeliatin yang lain. Nah ini dia tarik mukaku gitu kan, suruh ngeliatin dia gitu. Ya, atau terus aku sengaja buang muka gini, nanti ditarik lagi sama dia. Kayak gitu caranya. Tapi kalau untuk menyampaikan yang lebih spesifik lainnya masih banyak yang kurang, karena memang setahu aku kalau di Cri-du-Chat syndrome itu memang salah satu imbasnya adalah dia kesulitan berkomunikasi. Jadi ada kemungkinan anak-anak Cri-du-Chat ini tidak bisa bicara, tidak verbal sampai tua. Dan memang kan mereka juga intellectual disability-nya juga umumnya kan biasanya rata-rata tuh setahu aku yang moderate sampai berat gitu. Jadi ada yang sampai tua pun dengan rentang usia yang sama seperti manusia normal lainnya, jadi dia bisa tua sampai umur 40, sampai umur 60 tahun tuh di grup luar negeri ada yang sampai 60 tahun. Dan unfortunately memang tidak mandiri, jadi memang hanya duduk di kursi roda, makan disuapin, dia enggak verbal, semuanya masih full dibantu gitu kan, tidak mandiri. Tapi satu hal yang tetap aku kagumin dari penyintas-penyintasnya ini, walaupun sudah tua dengan kondisi seperti itu, adalah sinar wajahnya atau sorot matanya itu beda banget sama kita, Mbak. Itu tuh kelihatan bersih banget gitu, bersih banget dalam arti mereka kayak nggak punya beban hidup, nggak ada penolakan dengan kondisinya yang seperti itu gitu loh. Karena mungkin memang nggak paham kan, intellectual disability-nya juga berat mungkin, makanya nggak bisa jalan segala macam kan. Tapi ya itu, dia tetap senyumnya tuh lepas banget gitu, yang bersih, nggak kelihatan punya, nggak menggerutu gitu loh, nggak protes sama kondisi hidupnya,
nggak punya prasangka buruk, nggak punya niat buruk, itu yang ya walau kadang-kadang pikir dia lebih beruntung dari aku kayaknya. Jadi malu ya, maksudnya Iya, kita tuh kadang sering mengeluh gitu ya, tapi anak-anak kita tuh bisa lebih dia beruntung hai ternyata. gitu ya, lucu banget. Nah ini sebuah gambaran yang sangat menarik buat kita semua gitu ya. Kirana ini secara motorik mungkin belum terlalu optimal ya Mbak, sehingga kalau dia untuk berjalan, berdiri itu perlu bantuan ya, artinya dia lebih banyak di Nah, satu tempat kalau gitu. berdiri sampai sekarang masih berdiri berpegangan dia bisa. Dia bisa berdiri pegangan di tembok atau pegangan di teralis gitu atau pegangan punggung aku tuh udah bisa, tapi jalan belum, kan umurnya udah 7 tahun. Dan kebetulan sebenarnya waktu itu tuh udah pernah ada yang bilang sih, dokter ortopedi itu sempat ada yang bilang, saya khawatirnya ini kasus kursi roda, dalam arti Kirana hanya bisa mampu duduk di kursi roda tapi nggak bisa jalan gitu. Cuma ya menurut aku sih itu kan hanya prediksi-prediksi semuanya ya. Dan kalau aku sih ya kita upayakan aja yang bisa kita upayakan, apa yang bisa kita upayakan dilakukan. Perkara nanti ke depannya dia bisa jalan kek, nggak bisa jalan kek, itu kan urusan belakangan karena masa depan bukan milik kita gitu. Mau nanti hasil akhirnya bagaimana ya, yang penting diterima aja. Makanya itu tadi balik lagi penting banget untuk kita bisa menerima dan mengakui kondisi si anak kita dengan utuh gitu loh dan ikhlas dan memahami, kalau menurut aku satu lagi, dan memahami kondisi anak. Jadi kita juga butuh tahu diagnosisnya apa karena itu berkaitan dengan prediksi-prediksi ke depannya. Jadi kita bisa lebih realistis. Ada kayak tracknya ya. Kalau dulu tuh waktu aku belum tahu diagnosis utamanya Kirana, itu banyak pertanyaan, Mbak. Jadi kayak misalkan Kirana kok begini ya? Dia autis nggak sih? Aku tuh sempat mikir Kirana kok autis nggak? Karena dia ada perilaku-perilaku tertentu yang kayak autis, tapi dia punya eye contact bagus. Maksudnya dia masih ada eye contact gitu loh, masih mau masuk kontak matanya tuh masih mau ada. Terus nggak semuanya ada gitu, cuma kadang-kadang kan dia apa ya, dia suka ngangkat kepala, terus mengayun-ayunkan badan begini nih gitu kan. Dia autis nggak sih gitu? Cuma akhirnya pas tahu diagnosis utamanya Criducia itu ternyata aku baca bahwa anak-anak dengan Criducia memang berkemungkinan mengembangkan perilaku autistik tapi bukan autis. Jadi aku dikasih tahu waktu itu katanya autis punder gitu. Nah itu kan jadi ada jawaban tuh. Jadi kita juga bisa lebih nah terus tahu juga bahwa kemungkinan tadi itu mungkin aja dia nggak bisa ngomong, mungkin aja dia nggak bisa jalan, mungkin aja dia tidak bisa mandiri. Jadi menurut aku tuh kita jadi punya track untuk lebih realistis dalam memasang target gitu loh. Jangan sampai namanya juga ABK gitu kan, berkebutuhan khusus. Jangan sampai jangan-jangan nih anak ada misalkan intellectual disability-nya berat gitu sampai mungkin berjalan pun susah gitu, mungkin gitu, semuanya mungkin doang kan. Terus kita pasang target, wah anak ini harus bisa jadi direktur nih. Nah itu kan kesian juga, kitanya kesian, anaknya kesian, kita jadi terlalu ngedrill gitu. Makanya jadi orang tua itu perlu bersikap realistis. Aduh ada tukang roti. Ini bagian dari indahnya dunia kita. Gitu, menurut aku sih gitu. Jadi memang butuh realistis juga biar kita juga nggak ngoyo, bukannya gimana ya, biar nggak terlalu ngedrill anak secara berlebihan juga gitu. Kesian yang ada stres orang tuanya stres, anaknya stres juga. Jadi ya begitu. Kalau untuk motorik kita nggak tahu sih, masa depan bukan punya kita, cuma sekarang ya masih kita usahakan aja apa-apa yang bisa kita lakukan karena nggak tahu juga kan Mbak, masih bisa sampai kapan waktunya. Kita nggak akan pernah tahu siapa duluan, waktu kita sampai mana. Kalau aku sih prinsipnya cuma aku melakukan apa yang bisa aku lakukan karena nanti aku nggak tahu nih aku punya waktu berapa lama, Kirana punya waktu berapa lama. Aku nggak mau menyesal gitu loh, karena belum melakukan apa yang bisa aku lakukan. Itu aja sih. Oh ini menarik banget. Mbak, kita ngomong soal waktu yang kita nggak ngerti gitu ya. Kira-kira Mbak Nanda punya nggak? Pengennya apa sih? Artinya setiap orang tua tuh pengen hal yang baik buat anak kita gitu ya. Buat masa depan yang lebih cerah, buat segala sesuatu yang lebih baik gitu. Mbak Nanda punya nggak harapan atau nantinya aku pengen Kirana jadi
begini sesuai dengan tadi kan ada kita realistis dengan kemampuan kita gitu ya. Atlet ya. Terus gimana cara Mbak Kirana untuk bisa mencapai impian Mantan itu atlet. Kirananya sendiri? Nah, ini berkaitan lagi Mbak sama yang tadi aku bilang perlu sikap realistis. Kebetulan kita udah tahu diagnosis utamanya Icteriducea ini. Dan ini memang sudah ada prognosisnya gitu kan, sudah ada prediksi-prediksinya kemungkinan seperti apa. Kemungkinannya anak-anak yang mengalami Icteriducea ini seperti apa. Apalagi lesinya Kirana cukup besar gitu kan. Dan memang dia ada intellectual disability juga. Jadi di situ sangat membantu kami untuk lebih realistis mensap apa harapan kita ke depannya gitu kan. Karena orang tua kalau nggak kayak gitu kayaknya pasti kita kepengennya anak kita bisa macem-macem lah ya, maunya dia bisa mentas gitu kan, bisa jadi orang katanya, bisa nggak nyusahin atau ya pokoknya kita pasti berharap yang tinggi gitu. Cuma dengan adanya kita tahu, makanya kenapa dulu aku, mungkin Mbak Lia juga tahu ya, kenapa dulu aku sangat mengejar yang namanya diagnosis, bukan dulu sih, sampai sekarang juga. Karena menurut aku diagnosis itu sangat-sangat penting untuk kita bisa menentukan treatment apa yang pas, sangat-sangat penting untuk membantu kita bisa realistis dalam melihat masa depan, gitu kan. Walaupun tetap masa depan bukan dalam genggaman kita, gitu, tapi kita bisa setidaknya membantu kita bersikap realistis untuk melihat masa depan. Gitu. Jadi kalau untuk Kirana sendiri, berdasarkan dengan kondisi-kondisi yang dia miliki sekarang, aku nggak banyak sih Mbak, nggak sampai memasang harapan Kirana bisa jadi ini, jadi itu, tidak. Tapi untuk dia bisa mandiri aja itu sudah sangat luar biasa buat kami. Dan bagaimana kita bisa mencapai itu ya tadi, cukup dengan melakukan apa yang bisa kami lakukan saat ini semampu kami. Jadi bukannya yang di luar kemampuan juga atau yang terlalu ngoyo juga, karena jangan sampai kita mau melakukan sesuatu yang dipercaya mungkin bisa memperbaiki masa depan atau memperbaiki kondisi anak, tapi terus kitanya keteteran gitu. Kan nggak mau begitu juga, karena kan kita juga nggak cuma hidup hari ini ya, walaupun nggak tahu juga sih, mungkin sebentar lagi Toto hilang. Nggak tahu, tapi kan kita tetap mesti punya rencana gitu kan. Nah, ya jadi yang dilakukan ya itu kayak ya terapi, terus pemantauan kondisinya, karena kan Kirana kondisinya juga kompleks. Jadi kalau untuk sisi medis, ya kita kontrol sesuai anjuran aja. Kayak sekarang dia masih ada liver fibrosis, jadi kita setiap tahun ya balik untuk melakukan USG, atau kalau perlu biopsi ya kita biopsi kayak gitu. Nah terus ya, dan ada satu plan yang kita juga masih memikirkan, kayak misalkan karena dia kan ada liver fibrosis, itu kan kata dokter hepatolognya itu kan irreversible gitu kan, tidak bisa kembali normal dan kemungkinan akan memburuk gitu loh. Jadi ada satu yang sempat aku bicarakan sama suami juga, bahwa mungkin nanti suatu saat apakah dia butuh transplantasi hati atau tidak. Dan kalau sampai waktunya itu tiba dan muncul opsi untuk transplantasi hati, ya kalau untuk biaya sih kita mungkin ya lihat nanti aja lah, rezeki kan nggak kemana ya. Mudah-mudahan ada. Cuma aku sih, karena aku sendiri sudah kena liver disease, aku minta suamiku sebisa mungkin coba dijaga gitu loh, biar nggak kena juga gitu kan. Kalau dia kena terus gue kena, nanti kalau butuh transplantasi hati nyomot dari mana livernya. Gitu, udah sempat ada obrolan kayak gitu ya. Plan-plan yang kayak gitu sih tetap ada Mbak. Cuma kita tuh nggak ngoyo, karena kita tahu bahwa tugas kita sebagai orang tua hanya berusaha yang bisa kita lakukan. Masih bisa terapi ya terapi. Kalau misalkan dia harusnya butuh terapi FT, TW, OT, SI semuanya, terus sekian kali per minggu, tapi ternyata dari sisi finansial kita nggak cukup, ya kita utamakan yang mana dulu yang lebih penting, kayak gitu. Misalkan yang bisa cuma baru FT, TW, misalkan kita cuma bisa 3. Waktu itu aku ngalamin ini sih Mbak. Terus aku tanya, kalau aku harus drop dulu salah satu, yang mana yang kita drop, yang mana yang kita take out dulu? Ya udah, akhirnya dia hanya ambil 3 jenis terapi. Terus misalkan harusnya 2 kali seminggu, tapi kita cuma bisa mampunya misalkan bayarnya sekali seminggu. Ya udah, karena kemampuan kita ada di situ. Kan lebih baik berusaha sesuatu daripada tidak sama sekali gitu kan. Itu usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi dulu aku ingat banget gitu kan, ada 7 dokter anak yang aku tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk
memperbaiki kondisi Kirana. Dan 5 diantaranya bilang nggak bisa diapa-apain. Coba tuh ya, nggak bisa diapa-apain malah ya. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan ya, salah satunya seperti itu terapi, pemantauan kondisi, kontrol rutin, ya kalau perlu koreksi dikoreksi, kan begitu. Kalau butuh operasi ya dioperasi, kalau butuh alat bantu ya pakai alat bantu. Ya usahanya kayak gitu aja sih, tapi nggak muluk sampai dia bisa gimana. Aku bahkan pernah bilang sama Kasih bahwa untuk Kirana dia masih hidup aja itu sudah alhamdulillah. Jadi nggak muluk-muluk sekali gitu loh, dan ya dia bisa mandiri, tidak menyulitkan orang lain ketika nanti tua. Itu bonus kayaknya, bukannya sesuatu yang ini ya, itu bonus. Bonus banget. Ya ampun Mbak Nanda, sharing Mbak Nanda itu benar-benar menginspirasi banget gitu ya. Nggak nyangka dan udah 1 jam kita ngobrol, pengen banget banyak ngobrol yang lainnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan, tapi memang ada satu kelebihan dari Mbak Nanda adalah Mbak Nanda ini sosok yang cepat menerima kondisi gitu ya. Artinya dia cepat menerima kondisi, kemudian setelah mengetahui nggak cuma nerima tok. Jadi begitu mengetahui kondisi putrinya, kondisi Kirana sudah kayak begini. Langkah selanjutnya itu pasti belajar mencari tahu. Kayaknya itu keyword yang penting ya. Menerima, mencari tahu, kemudian kalau sudah cari tahu, akhirnya bisa nge-planning gitu ya. Oh, kondisi anakku begini, harusnya begini, planningku begini. Dan planningnya itu step by step. Bukan sesuatu yang langsung gede, tapi bertahap, ini pasti gitu ya. Ini mungkin hal-hal yang mesti kita pelajari, yang banyak kita pelajari di Mbak Nanda, yang bisa kita terapkan untuk anak kita sendiri. Artinya bahwa semakin kita bisa menerima kondisi anak kita, semakin kita cepat untuk mencari tahu dalam artian apa yang harus kita lakukan dan memang kita kerjakan, dan semakin kita menyiapkan hal-hal itu, maka akan semakin lebih baik kondisi untuk anak kita dan diri kita. Artinya kayak tadi itu kata Mbak Nanda, harapan-harapan itu pastilah orang tua punya harapan, tapi kita belajar untuk realistis. Artinya bahwa pencapaian-pencapaian itu pasti harus kita koreksi dulu. Nggak mungkin kita samakan dengan pencapaian anak-anak kita yang misalkan tidak berkebutuhan khusus. Artinya bahwa pencapaian-pencapaian itu ada. Dan memang Mbak Nanda juga udah cerita tuh di awal bahwa kadangkala kita terbentur dana ya Mbak ya. Kita sudah ngerti apa yang mesti dikerjakan, gimana treatmentnya, tiba-tiba dibentuk dengan biaya. Nah, tapi ternyata Mbak Nanda juga punya solusi yang cukup oke. Artinya kita mencoba dulu, terus skala prioritas gitu ya. Jadi skala prioritas, mana yang mesti diutamakan, mana yang enggak. Dan artinya mesti rezeki itu ada buat setiap sudah Tuhan siapkan buat kita semuanya. Tapi kita mesti skala prioritas dulu. Mana yang mesti diutamakan dulu, misalnya seperti itu. Atau misalkan kalau terapi juga, kalau nggak bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali, oke ya. Yang penting kita bisa lihat, mungkin, oh diapain sih terapinya gitu ya. Bukan berarti bisa dan di rumah, tapi kita bisa lihat, oh kurang lebih yang kita bisa kerjakan, bisa kita kerjakan di rumah. Untuk mengganti yang seminggu 2 kali itu ya Mbak Nanda ya. Bisa. Artinya memang kan better something than nothing. Iya, artinya memang jangan pernah menyerah gitu. Bahwa ya kita nggak akan ngerti lah ya, maksudnya apakah anak-anak kita ini akan, siapa tahu nih ada mujizat terjadi setelah begitu banyak terapi usaha, ternyata dia progresnya cepat di luar yang pernah kita bayangkan. Itu bonus Karena gitu ya. kalau kayak gitu kan kita nggak tahu ya, hasil itu kan udah urusannya Tuhan gitu kan, kita nggak bisa terlalu banyak mengatur gitu loh. Kita bagiannya cuma bisa berusaha itu aja, dan Tuhan kan pasti akan selalu memberikan hasil yang memang sesuai dengan usaha kita. Even misalkan kata hasilnya nanti menurut kita nggak bagus, tapi kita yakinin dulu deh bahwa apa yang Tuhan kasih itu sudah pasti yang terbaik buat kita, walaupun menurut kita tidak baik gitu kan, tapi pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Iya. Kadang-kadang bukan anak kita yang belajar, tapi kita yang belajar gitu. Jadi kadang-kadang kondisi itu diciptakan supaya kita bisa belajar, dan kondisi kita itu menjadi berkat buat orang lain. Jadi orang lihat, wah itu loh kayak begini, dan dia bisa survive, dan itu menjadi inspirasi buat orang banyak. Jadi memang Tuhan itu kalau merencanakan satu tuh berbeda-beda kondisinya. Dan yang paling menarik lagi dari diskusi kita, jam-jam kita malam ini adalah bahwa jangan pernah menyerah, selalu berusaha, yang namanya keajaiban itu pasti ada.
tinggal bagaimana kita melihat keajaiban itu. Mbak Nanda, terima kasih banyak buat bincang-bincang kita pada malam sore hari ini ya, belum terlalu malam. Kalau misalkan ada seri berikutnya itu pasti nih bakal banyak lagi topik-topik kita bahas gitu ya. Sebelum ditutup nih Mbak Nanda, saya akan berikan pengumuman dulu. Nanti kami minta bantu untuk kasih closing statement gitu ya tentang gimana sih, apa sih kata-kata yang menguatkan Mbak Nanda supaya bisa menjadi seperti saat ini dan juga bisa mensupport ibu-ibu yang lainnya ya. Terus terang ini saya tuh tersupport oleh Mbak Nanda terus terang. Jadi apa yang sering disampaikan yang bisa membuat support itu. Nah, sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian ada pengumuman juga dari Akademi Ability YPK ABK bahwa jangan lupa tanggal 9 April nanti jam yang sama, jam 4 sampai jam 5 sore akan ada webinar lagi tahap berikutnya yaitu dari Ibu Wahyu dari Sekolah Salam Jogja. Nah, dan tanggal 11 April jam 9 pagi sampai jam setengah 11 ada webinar lagi dengan narasumber Ibu Josephine Ratna dari Australia. Kemudian di hari Minggunya tanggal 12 April jam 10 sampai jam 11 dengan narasumber Ibu Noviana Dipiantari dari KSD atau Komunitas Sahabat Disabilitas Semarang. Jadi akan banyak banget bincang-bincang santai yang menarik, yang bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan bisa supportin kita sendiri. Nah, mengenai kondisi anak-anak kebutuhan khusus yang seorang dengan itu pasti berbeda, tapi namanya sawang sinawang ya. Ada orang yang merasa, oh kamu beruntung punya anak itu, oh kamu bilang, tapi jangan lupa itu sawang sinawang. Artinya bahwa anak-anak itu lebih bisa Tuhan kepada kita karena kadang kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Kadang kita belajar dari anak-anak kita tentang hal-hal istimewa yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Monggo Mbak Nanda bisa closing statement buat kita semua, buat support ibu-ibu, bapak-bapak di sini supaya kita lebih semangat dalam menyiapkan anak-anak kita, mendampingi dan memberikan senyum yang paling manis setiap paginya. Ya, kalau bicara sebagai orang tua dari ABK, kalau menurutku adalah kita percaya dulu bahwa semua anak adalah anugerah. Semua anak adalah amanah dan mereka semua punya hak yang sama. Mau seburuk apapun kondisi anak kita, ya haknya sama. Hak untuk diterima, hak untuk mendapatkan kualitas hidupnya yang terbaik. Jadi kita perlu ingat itu bahwa anak tetap adalah amanah. Terus dan percaya juga bahwa jangan lupa untuk melibatkan Tuhan gitu loh. Karena kita perlu percaya juga bahwa apa yang Tuhan berikan itu selalu baik gitu, walaupun menurut kita mungkin buruk, tapi pasti itu yang pasti nanti suatu saat kita akan sadar kok apa sih ada apa yang terbaik. Kita juga butuh mengenali kemampuan kita sendiri dalam berusaha, butuh mengenali kemampuan anak. Jadi kata-kata tidak boleh, jangan menyerah itu adalah bisa kita terapkan ke diri kita bahwa tidak menyerah, tapi dengan mengetahui batasan kemampuan kita sendiri di mana, mengenali diri sendiri, mengenali kemampuan anak seperti apa. Terus kita juga perlu ingat bahwa kita hidup hari ini, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, kita boleh rayakan, kita boleh syukuri apa yang bisa kita lakukan hari ini. Nanti kalau masa depan datang, ya nanti datang juga gitu. Cukup lakukan apa yang kita bisa lakukan, dan rayakan, syukuri apa yang bisa kita lakukan. Itu aja sih. Dan jangan lupa bersyukur dan berbahagia saja. Terima kasih banyak Mbak Nanda. Support-nya, dengan segala pengalamannya, dengan segala sharing-sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semakin hari semakin penuh berkat dan bisa jadi orang tua yang baik dan benar bagi anak-anak kita. Thank you banget ya Mbak Nanda. Terima kasih juga. Ya, terima juga tuh Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar kita pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi besok tanggal 9 dengan narasumber kita yang lainnya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak untuk terima kasih. Bu Aji, Bu Rita, Andre, kemudian Mbak Shanti, Pak Joko, dan yang lainnya. See you.
Izin, terima kasih. Kami Makasih kembali Dr. kepada Savitri. Makasih Mbak Nanda, makasih Andri, makasih Bu Victor, Bu Lea. Assalamualaikum. Tutup ya. Yeay.